Tuhan Allah Bapa Maha Baik, terima kasih atas perjamuan yang boleh kami nikmati, menyegarkan badan kami. Biarkan hati kami tetap terarah padamu, karena kami ini anak-anak-Mu, dan kami dapat menikmati segala berkat karena Engkau yang memberikan, karena Engkau yang mengizinkan semua terjadi dalam hidup kami. Kini Tuhan, kami hendak belajar mendengarkan firman-Mu, dibentuk oleh sabda-Mu. Semuanya bagi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Monsinyur Agus, shalom, selamat malam. Terima kasih para Romo. Mohon maaf, seguru seilmu jangan saling menyerang. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama mencoba mengupas tentang perikop kamu harus memberi mereka makan. Kita sadar setiap orang butuh makan, betul atau tidak? Butuh. Mau hauce, mau nggak hauce, pokoknya makan, harus. Dan Yesus menarik, diketemukan beberapa kali dalam pesta perjamuan. Bahkan mujizat pertama terjadi di mana? Di mana terjadi mujizat pertama? Di mana Romo? Ini umat yang baik, dia lebih baik bertanya pada Romonya. Di Kana. Dalam perjamuan apa? Sunatan. Ya. Ya, dalam pesta perkawinan. Perjamuan. Dan Yesus adalah apa? Miracle worker yang membuat mujizat. Saya tanya, siapa yang dalam hidupnya mengalami mujizat Tuhan? Angkat tangan. Dalam hidupnya tidak mengalami mujizat Tuhan, ya Allah. Bapak bisa bernapas, itu mujizat. Mengalami mujizat Tuhan? Yang tidak mengalami mujizat Tuhan, angkat kaki. Mujizat Tuhan terjadi dimanapun, kapanpun terjadi. Kemarin saya mau berangkat ke tempat ini, saya ditemani oleh Bapak Harto dan Ibu Leni. Karena beliau ini beriman pada Tuhan, sampai ke pesawat langsung tertidur. Saya berdoa berdoa. Karena apa? Hujan lebat sekali di Jakarta. Kalau tidak salah tertulis 12.20 kami sudah siap. Pesawat dan pilot sudah berkata, close the door please. Dia tutup pintu. Itu pesawat sudah mundur, sudah siap-siap. Anda tahu pesawat tidak berani berangkat karena hujan deras. Dan saya lihat di runway pun sepi, tidak bisa melihat. Runway saja tidak bisa dilihat, berarti pandangan terbatas. Saya berdoa dan Bapak Ibu di sebelah saya tidur makin nyaman. Berserah pada Tuhan sekali. Saya sampai Rosario jam 13.15. Saya berkata, Tuhan tolong jangan sampai ditunda. Karena saya langsung tiba, harus ada acara cruise. You know cruise? Kapal pesiar. Jadi di Sungai Kapuas ini ada kapal pesiar coy. Dan hebatnya setelah saya pesiar masuk angin. Itu hebatnya pesiar di Kapuas. Plus masuk angin. Dan akhirnya syukur kepada Allah
walaupun masih deras, rupanya pilot itu berani. Dan saya melihat, saya berdoa, salam Maria, salam Maria. And you know what happened? Take off-nya begitu smooth. Dan saya berkata, semoga di Pontianak kering Tuhan. Karena kalau Pontianak lebih tebal, itu adalah tempat yang sangat berat Tuhan. Bukan hanya berat umatnya, berat cari dananya. Konon katanya gitu ya. Apa di Pontianak terang sekali. Dan mendarat landing itu smooth. Seperti kulit gadis, smooth gitu. Bukan seperti ibu-ibu keriput, dan. Smooth. Dan hebatnya seperjalanan, saudaraku yang kiri kanan ini tertidur saudara-saudara. Full. Begitu percayanya pada Tuhan. Jadi mari kita melihat. Kalau kita berkata, mujizat Tuhan terjadi. Oke. Tapi jangan lupa. Tuhan pun mau membuat mujizat lewat Anda. Ini yang harus kita sadari. Jangan hanya minta, pret. Tuhan pun mau membuat mujizat lewat Anda. Maka menarik kita lihat dalam Injil. Injil gak perlu wajah orang ini, coy. Dalam nama Yesus berubah. Itu dia. Dalam Injil Matius dikatakan ketika Yesus mendarat, Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka. Dan ia menyembuhkan banyak orang sakit. Menarik. Ini Yesus. Yesus itu bukan manusia tegaan. Bukan. Manusia yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maaf. Panitia malam ini tegaan. Ngerjain saya. Romo nanti datang dipotret satu-satu semeja-semeja ya. Setelah dipotret Romo khotbah. Setelah khotbah nanti saya lelang. Ya Allah. Doakan malam ini saya masih hidup saudara-saudara. Jadi Yesus beda dengan panitia malam ini. Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan. Artinya apa? Tidak tegaan, tidak tega. Maka kenapa saya oke panitia, saya lakukan, saya siap. Habis-habisan. Karena saya percaya umat Pontianak tidak tegaan. Apalagi nanti lelang terakhir. Uskup aja cuma rosario. Berapa? 30 juta? Bisa kalahin gue. Saudaraku lihat, ini Yesus. Pribadi yang apa? Pribadi yang selalu memikirkan orang lain. Bukan memikirkan dirinya sendiri. Maka perhatian, menjelang malam, nah ini bedanya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, Guru, tempat ini sunyi, hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Lihat, ini bedanya. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, murid-murid seolah-olah berbelas kasih. Guru, suruh mereka pergi. Apa maksudnya? Mereka gak mau repot. Gak mau repot, suruh pergi supaya kita gak ngasih mereka makan. Nyuruh itu lebih gampang daripada ngerjain sendiri. Nyuruh. Para murid nyuruh Yesus supaya mereka pergi. Tetapi apa? Yesus tidak. Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Mas, tidak perlu dibolak-balik, itu aja teks terus lah cukup. Jangan wajah saya hancur lebur wajah saya itu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Lihat. Di saat para murid mau lepas tangan, lepas tanggung jawab, Yesus berkata, enggak, kamu yang harus memberi mereka makan. Saudara-saudara, lihat. Begitu mudah kita apa? Lepas tangan.
Ah, itu bukan paroki saya, udah biarin aja, paroki itu yang repot. Maaf, kadang-kadang saya sebagai pastor pun males. Kadang-kadang. Anda lihat, Eko malas. Tapi Tuhan bisa bekerja dalam diri Eko yang malas. Jadi kalau Anda nanti menyumbang terpaksa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Tuhan tetap memakai Anda. Amin. Jangan ngomong amin doang, gelontorin dananya. Jadi perhatikan di sini Yesus berkata apa? Tidak perlu kamu yang harus memberi mereka makan. Dan apa yang terjadi? Lihat seperti kita. Para murid berkata, guru. Pada kami cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Kita pun kalau mau nyumbang, kita belum punya banyak. Masih sedikit, biarin dia aja. Dia aja gak nyumbang, kita jangan. Itu deh. Bapak Ibu, sorry. Waktu para murid berkata 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dikatakan Yesus? Bawa kemari, bawalah kepadaku. Bawa kepadaku. Halo. Yang bisa membuat kelimpahan itu bukan Anda. Bukan usaha Anda. Allah yang bisa membuat kelimpahan. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menyuruh orang duduk di rumput. Setelah itu diambilnya 5 roti dan 2 ikan. Yesus menengadah ke langit. Mengucap berkat. Lalu memecah-mecah roti itu. Bapak Ibu, menurut proyeknya para murid, ini 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk kita ber-13 dengan Yesus. Ini proyeknya para murid, ini tuh untuk kita. Tetapi proyeknya Tuhan berkata, kasihin ke gue. Ini proyeknya Tuhan, bukan proyek kamu. Dan apa yang terjadi, ini proyeknya Tuhan? Bagus, saya suka. Yesus memberikannya kepada siapa pertama-tama? Karena ini, hati-hati. Saya lihat makanan di sini tidak baik. Karena makanan ini membuat bodoh. Kelihatan setelah makan. Dan saya tidak lihat di sini ada apa? Ada obatnya. Obatnya itu harusnya tusuk gigi. Taruh di sini tusuk gigi. Kepada siapa pertama-tama Yesus berikan? Murid-muridnya. Lalu murid-muridnya, apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Dia bagikan. Lihat, seandainya ini Petrus. Dikasih oleh Yesus, saya yakin dia akan masukin ke dalam. Ini untuk gua duluan. Dan Yesus pasti melotot. Bagi. Ya kebagian nanti. Bagi. Dan akhirnya di saat Petrus membagikan kepada yang lain, terjadi mujizat. Apa yang mau saya katakan? Mujizat Allah itu sudah ada. Sudah ada. Biaya Romo paroki Santa Cecilia, biaya untuk pembangunan aula Santa Cecilia sudah ada. Cuma belum dibagi-bagikan. Mereka masih menyimpan untuk dirinya mereka masing-masing. Takut kekurangan. Dan apa yang terjadi di saat mereka berani bagikan? Berkelimpahan. Sisa berapa ditulis di sana? Mereka makan sampai kenyang dan mengumpulkan potongan roti 12 bakul penuh. Ini, lihat. Ini proyeknya Tuhan. Kalau Tuhan sudah campur tangan, everything is okay. Everything is okay. You believe and I will show you. Kau percaya dan akan kutunjukkan. Kita kan biasanya salah. Buat dulu, baru gue percaya. Tambahin dulu rezeki gue. Ya, mulai sekarang saya akan naruh di toko saya kucing yang begini.
tambahin rezeki saya. Kalau saya tambahin rezeki saya mau nyumbang, You see. Nggak bisa beriman bukan seperti itu. You give, you believe, you give, I will show you. Bukan I'll see, saya lihat, gue hitung, gue beri. Pelit. Bukan seperti itu mainannya iman itu. Mainan hidup rohani itu bukan seperti itu bermainnya. Maka saudaraku, kita kembalikan. Dikatakan oleh Yesus apa? Kamu harus memberi mereka makan. Dan ini kamu yang membuat macet, saudara-saudaraku. Nah, jadi kalau dikatakan kamu harus memberi mereka makan, kamu harus jadi penyalur berkat. Saudaraku, maaf. Saya di beberapa tempat mencari dana dan saya tidak pernah ketakutan mencari dana. Kenapa? Karena orang Katolik itu baik. Aku percaya. Bu, 2010 terjadi meletus Merapi. Nenek saya itu di bawah lereng Merapi tinggalnya. Pastor parokinya dekat dengan saya tahu. Di saat meletus, di gereja itu abu besar dan banyak rumah karena ketimpa abu rubuh. Pastor parokinya telepon saya, kok tolong kamu di Bandung gak kena musibah. Aku di sini kena musibah, tolong. Kenapa Romo? Butuh bantuan. Baik Romo, sebentar ya. Saya putar otak. Saya punya teman di Jakarta. Saya telepon. Tolong dong. Teman saya pastor paroki di Muntilan dekat dengan Gunung Merapi butuh bantuan. Baik Romo, saya coba cari. Sorenya 2010. Sorenya dia telepon saya. Romo, sudah terkumpul sekitar 50 juta. 2010. Hanya dalam satu hari. Saya berkata, oke, thank you. Terima kasih. Saya telepon Romonya. Romo, syukur pada Allah, dapat. Saya kirim ya. Romo itu berkata apa? Saya nggak butuh duit. Saya butuh barang. Hah? Terus? Romo cariin barangnya. Dan zaman dulu kan belum ada WA, pakai fax. Dia nge-fax. Dan saya cari seluruh barangnya di Makro. Toko besar itu Makro. Saya beli. Dan yang paling menyedihkan, di situ tertulis apa? Pembalut wanita. Seumur hidup baru sekali Monsinyur saya beli pembalut wanita. Dan tidak sedikit, banyak banget lagi. Sampai kasirnya berkata, Pak, istrinya banyak ya? Iya, kata saya itu. Ratusan, kata saya itu. Saya pulang ke biara, lalu ada pastor 80 tahun. Dia lihat, mungkin pastor ini orang Belanda, terlalu suci. Sampai dia berkata, kok itu apa kok? Kata saya, kompres. Oh kalau kompres dipakai itu, ya boleh minta satu, bisa. Kata saya kasihin. Dia pakai di sini malam-malam saudara-saudara. 2010 kan masih tebel-tebel. Kok gua tahu sih? Saya karena beliin untuk orang lain, bukan untuk saya gitu saudara-saudara. Jadi apa yang mau saya perlihatkan? Lihat, orang-orang itu mudah peduli. Betul. Banyak orang baik, banyak. Kenapa? Yesus aja percaya kok. Kenapa kita dijadikan bagian mujizat dari Tuhan? Karena Tuhan tahu Anda adalah garam dan terang dunia. Yesus tidak mengatakan kamu pendosa. No. Kamu garam dan terang dunia. Garam itu berguna bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Terang pun sama. Jadi memang Yesus itu mau mengatakan apa? Kamu itu bernilai untuk orang lain. Jadi kau itu diciptakan bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk memberikan berkat saudara-saudara. Tetapi masalahnya adalah bahwa ini gak berubah-ubah. Masalahnya
Kita terlalu banyak pikiran, kita terlalu banyak kegelisahan, kita terlalu banyak keinginan, kita terlalu banyak kekhawatiran. Sehingga kita tidak pernah bisa merasakan berkat. Kita tidak sadar. Atau bukan hanya tidak sadar, atau kita terlalu tamak, serakah, tidak cukup. Kita merasa kurang. Mari kita lihat sebuah perikop yang menarik bagi saya tentang apa orang kaya yang bodoh. Lama-lama saya harus mendekat ke sini, saudara-saudara. Alat ini tidak nyambung. Dikatakan di sini, saya tertarik, orang kaya yang bodoh. Maaf, yang membuat bodoh itu bukan kekayaannya, bukan, tetapi sikap terhadap kekayaan. Itu yang dikatakan Yesus. Bukan bodohnya karena dia punya segala-galanya. No. Jangan salahkan kalau usaha Anda maju. Jangan katakan dosa kalau saya punya uang banyak. No. Saya punya berkat melimpah, itu adalah buruk, Romo? Tidak, baik. Berarti Tuhan memberkati engkau. It's okay. Mari, lalu kenapa Yesus mengatakan ada orang kaya yang bodoh? Dikatakan di sini, Yesus bercerita tentang perumpamaan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Walaupun Anda banyak, perhatikan waktu kita kena COVID. Lihat, Anda punya uang berapapun, gak bisa masuk rumah sakit. Tidak bisa menjadi jaminan. Kita baru sadar bahwa kita sungguh 100% tergantung dari belas kasih Tuhan. Maka lihat, Yesus bercerita perumpamaan. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus kuperbuat supaya aku tidak mempunyai, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ini yang aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan setelah itu aku akan berkata, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saya sudah punya segala-galanya untuk 7 turunan. Dan apa yang terjadi? Firman Allah, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Halo. Shh. Shh. Kalau ini malam terakhir, saya tidak nakut-nakutin. Kalau ini malam terakhir Anda, kan tidak ada yang tahu toh. Saya kan gak mendoakan. Kan namanya Tuhan. Kan Tuhan bisa datang kapanpun. Kalau ini malam terakhir, apakah Anda siap? Maka sebelum ini malam terakhir, sumbangkanlah. Jelas ya. Jangan kalah dengan Bapak Uskup Rosario, saudara-saudara. Maka lihat di kesimpulannya apa? Demikian terjadi pada orang yang pandai mengumpulkan harta bagi dirinya, tapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku, saya tertarik untuk memperlihatkan sebuah peristiwa yang menarik bagi saya. Bahwa apa? Masalah orang mau memberi itu bukan masalah orang punya banyak. No. Now about that I have so many things. No. Orang berani memberi adalah apa? Punya hati atau tidak? Punya kasih atau tidak? Saudaraku, saya baru pulang dari Manado dan sebelumnya saya sudah pernah ke Manado juga. Itu anak Down syndrome adalah sahabat saya. Bisa di-fullkan, jangan dibagi 2. Itunya, gambarnya. Saya disingkirkan saja. Petugas.
Ini anak Down syndrome, namanya Enal. Enal ini selalu kalau ketemu saya ngomong, dan ngomongnya nggak jelas waktu itu. Ngomong, apa? Sehat. Oh baik. Baik. Ngomong. Ya, Romo juga sayang Enal. Saya bisa menjawab karena saya dulu Down syndrome. Jadi itu tuh Enal, itu Enal. Dan Enal ini saudara-saudara punya ibu, dia hanya berjualan baju. Dan Enal membantu ibunya. Dan Enal dikasih oleh ibu gaji. Dan apa yang terjadi? Uangnya itu disimpan oleh dia. Dan setiap tahun Enal uangnya dipakai untuk mengunjungi panti asuhan Sayap Kasih. Ini bisa di-play? Bisa tolong di-play? Nah ini, lihat Enal. Walaupun dia Down syndrome, dia datangi orang-orang yang cacat dan dia hibur. Ini dia, lihat. Dia punya cinta, dia punya hati. Setiap tahun, uang yang dia kasih dari ibunya dipakai untuk memberikan kepada anak-anak cacat di Yayasan Sayap Kasih punyanya Bruder di Manado. Dan Enal ini selalu setiap seminggu 2 kali WA saya. Dan WA-nya A, C, D, F. Lalu saya jawab G, H, I, J. Lalu dia WA lagi M, N, S, T. Saya jawab lagi U, P, Q. Kita 2 orang yang penuh Roh Kudus, saudara-saudara. Ngerti dua-duanya. Tahun ini, bulan Maret, hari ini kan terima kasih saya ulang tahun imamat. Bulan Maret, saya ulang tahun. Enal telepon. Tiba-tiba Enal telepon. Halo. Terima kasih. Wah, ngerti gak Bu? Sehat, Enal, terima kasih. Baik, Enal. Apa? Wahai Tuhan. Oh ya. Kenapa? Nama kening. Apa? Nama kening. Apa? Hah? Kalau rekening tahu aja ibu-ibu ini, ya ampun, gak perlu Down syndrome juga langsung ngerti rekening, nyabet aja langsung. Ya Allah, langsung. Rekening langsung ngerti terus ya. Lalu saya jawab, untuk apa Ena? Untuk apa? Saya ngomong. Enal, Romo gak perlu dibantu, pelayanannya cukup. Terima kasih Enal, terima kasih. Haus. Apa? Udah tahu sekarang ya. Anda udah pinter, lulus Down syndrome-nya Pak. Oke Enal, baik. Saya tutuplah. Selesai. Saya cuekin. Malu. Orang Down syndrome nolong saya. Malu, saya tutup. Tak lama kemudian ibunya telepon saya. Romo, selamat ulang tahun. Makasih Bu. Romo, tadi Enal telepon Romo. Iya Bu. Romo tolong kalau Enal sudah mau ngasih, Enal ngasih Romo. Bu, ndak mau Bu, paling itu uangnya Ibu. Ndak Romo, itu uang Enal, tabungannya Enal. Enal mau memberi Romo. Enggak Bu. Bu, Romo, kalau Romo nggak mengasihi, nanti di WA terus tiap saat oleh Enal. Dan Romo tahu WA-nya AA, BB, CC, DD. Mati nanti Romo. Oh iya, oke Bu, oke. Lalu akhirnya saya berikan nomornya kepada Enal. Dan Anda tahu, waktu transfer, rekening BCA kami, Biara adalah rekening kami BCA. Enal punya BRI. Lalu dia datang ke mesin ATM, ibunya berkata, Enal pakai punya mami. Enggak, pakai punya Enal. Ibunya motret waktu Enal transfer. Lihat wajahnya.
Lihat wajahnya. Dan dia transfer ke biara kami 2.500.000. Beda sekali waktu Anda kolekte. Bedakan, lihat wajahnya. Begitu penuh kasih, begitu penuh semangat. Dan beberapa bulan yang lalu saya menolong sebuah gereja di Kalimantan Timur, Dumaring. Saya di TikTok muncul, lalu pastor parokinya itu screenshot. Romo, pasti Romo tahu ini siapa yang transfer ke gereja kita. Siapa Romo? Dia kirimkan dan tertulis Enal. Transfer untuk pembangunan gereja 5 juta rupiah. You see. Kata siapa orang menyumbang harus kaya. Kata siapa orang menyumbang harus punya banyak. No. Orang menyumbang harus punya hati. Orang sadar, saya tidak dipanggil oleh Tuhan untuk mengumpulkan berkat. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk membagikan berkat. Membagikan berkat. Allah ngasih bukan untuk saya habiskan, coy. Mumpung banyak kita ke Korea, kita tarik ini itu. Saya ketemu ibu oplas di Korea, sebulan gak boleh ketawa, saudara. Kasihan banget. Setelah sebulan meninggal ibu ini, ya Tuhan kan. Gak sempat menikmati kecantikan dia, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya Romo Eko, saya mengetuk hati Anda. Saya tadi sudah melihat aula di Paroki Santa Cecilia. Dan Paroki Santa Cecilia tadi uskup mengatakan menengah ke bawah, memang ada beberapa. Tetapi kalau tidak dibantu, saya yakin sampai ganti uskup pun tidak akan terbangun, saudara-saudara. Maka umat Santa Cecilia amat sangat aktif, banyak kegiatan. Tetapi mereka tidak punya ruangan yang pantas dan layak. Saya mengetuk Anda untuk berbagi. Silakan beri berapapun, tapi jangan kurang dari Enal. Malu. Ih. Down syndrome aja bisa 5 juta, coy. Maka Bapak Ibu berikan. Nggak apa-apa terpaksa, nggak apa-apa. Berat hati, nggak apa-apa. Romo kan dalam kitab suci, memberi harus sukacita. Nanti. Sekarang berikan. Ibu-ibu ingat, bapak-bapak ingat. Hari Tuhan itu tidak tahu kapan datangnya, ya Bu ya. Jadi ingat. Ini pesan saya terakhir, saudara-saudara, gitu ya. Jadi sebelum Tuhan memanggil, kita harus membuat kita layak di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan hitung-hitung, berikan saja. Silahkan. Tuhan melihat, jangan kurang nolnya sedikit pun, saudara-saudara. Jadi ada 3, tunai, pasti kalau tunai sedikit, ya orang sedikit bawahnya sekarang terbatas ya Romo ya. Ya betul, boleh kiris, boleh juga transfer, silahkan. Bapak Ibu tidak perlu sukacita, sekali lagi yang penting suka-sukanya Anda memberi. Tuhan memberkati, terima kasih.